Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita, ibadah puasa kita selama bulan suci Ramadan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang qiyamul lail dan keutamaannya, tentu saja banyak sekali juga dalil-dalil yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya 1, 2, dan 3, tapi banyak macam dan juga yang lainnya. Oleh karena itu, tahajud dan qiyamul lail adalah satu kesamaan yang tetapi beda, ya. Maksudnya bagaimana? Qiyamul lail adalah bangun di sepertiga malam untuk melakukan ibadah, sedangkan tahajud adalah sholat tahajud itu sendiri. Tahajud adalah bagian daripada qiyamul lail, ya. Qiyamul lail bukan hanya sholat tahajud, tetapi juga berzikir, membaca Al-Quran, ya, bertadabbur, bertafakur, ya. Itu adalah hal-hal yang terdapat pada qiyamul lail. Tentu artinya qiyamul lail adalah ibadah untuk, ya, mewasilahkan diri kita agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tahajud itu sendiri adalah salat di sepertiga malam. Inilah sedikit perbedaan yang perlu kita ketahui agar kita tidak keliru bahwasanya qiyamul lail dan tahajud adalah satu hal yang berbeda. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman-Nya di dalam kitab suci Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebahagian malam, maka bertahajudlah kalian sebagai tambahan ibadah kepada Tuhanmu, ya. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan, ya, ini dikatanya mudah-mudahan, ya, di makna di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kalian, mengangkat derajatmu ke tempat terpuji, ke tempat yang luhur. Nah, gitu. Di dalam konteks ayat ini dikatakan bahwasanya, ya, dari sebahagian malam atau dari sebagian malam itu artinya sepertiga malam, ya. Kira-kira dari jam 12 sampai dengan jam 3 anak, gitu. Ini adalah sepertiga malam. Nah, fatahajjad bihi nafilatan lak, maka bertahajudlah kamu. Nah, gitu, ya. Di dalam Al-Qur'an, maka bertahajudlah kamu. Nah, di dalam literatur dalam bahasa Arab, tahajud artinya berasal dari kata hajada, ya, hajada yahjudu, hajadan, yang artinya tidur pada waktu malam. Nah, tetapi ditambahkan tak pada konteks ayat Al-Quran ini. Nah, jadinya tahajud. Nah, tahajud adalah bentuk daripada isim masdar, ya, isim masdar kalau di dalam bahasa Arab, yang asal katanya tahajjada ya tahajjadu tahajjudan. Nah, artinya apa? Tahajud itu artinya tahajud adalah tidak tidur pada waktu tengah malam. Nah, gitu, ya. Ada satu riwayat bahwasanya tahajud adalah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh Rasulullah dan sunnah yang disunahkan kepada kaum muslimin, kepada umat muslim, gitu, ya.
Jadi ada satu riwayat setiap malamnya Rasulullah SAW ini senantiasa bersolat tahajud, ya, berzikir, membaca Al-Quran, ya. Bahkan ketika sholat Rasulullah SAW ini kakinya sampai bengkak, gitu ya. Ada satu riwayat demikian. Nah, oleh karena itu tahajud adalah bagian refleksi daripada umat Muslim untuk mengingat sang Nabi dalam berjuang berdakwah mensyiarkan agama Islam. Karena menurut asbabun nuzulnya, turunnya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada sang Nabi untuk melaksanakan sholat tahajud adalah karena yang pertama, pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, melakukan dakwah di kota Madinah, ya, di mana dakwah Nabi Muhammad SAW ini begitu berat tantangannya, ya, melawan orang-orang kafir Quraisy yang dimana Rasulullah itu ingin dicekal, ya, dengan berbagai macam strategi, dengan berbagai macam upaya yang dilakukan oleh para kaum kafir Quraisy, ya. Rasulullah itu juga bagaimanapun adalah manusia biasa, ya. Rasulullah juga manusiawi, ya, bukan malaikat, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Rasulullah merasa sangat gelisah. Rasulullah merasa sangat takut, merasa khawatir akan tidak bisa menyelesaikan misi besar agama Allah Subhanahu wa taala yang disiarkan di kota Makkah dan Madinah pada saat itu. Nah, dalam hal ini oleh karenanya Rasulullah SAW pada saat itu didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah, ya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Muzammil, ya. Ya ayyuhal muzammil ila akhir ayat, sampai akhir ayat, ya. Kira-kira sampai, kalau tidak salah itu sampai ayat 19, yang dimana bunyinya adalah mengikat atau membuat Rasulullah SAW semangat. Nah, tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah, tidak perlu takut untuk terus memperjuangkan agama Allah ini, ya, yakni agama Islam. Di mana pada saat itu Rasulullah sangat-sangat luar biasa mengalami tekanan yang begitu berat, ya, oleh kaum kafir Quraisy. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk bangun di sepertiga malam, ya, untuk melakukan apa? Melakukan sholat yang namanya tahajud, melakukan qiyamul lail, ya, mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa berdoa untuk dimudahkan dalam perjalanan dakwahnya. Nah, inilah makanya diturunkannya surat Al-Muzammil itu, ya, yang artinya orang yang berselimut. Artinya apa orang yang berselimut? Artinya orang yang berselimut pada saat di dalam satu riwayat itu Rasulullah pada saat berselimut didatangi oleh Jibril alaihissalam untuk diperintahkan untuk, wahai Rasulullah, salatlah kamu untuk dakwah kamu tuh lebih mudah, ya, agar dakwah kamu di siang hari tidak dicekal oleh kafir Quraisy. Maka itulah kamu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan salat tahajud, yang dimana memiliki sejarah yang sangat panjang. Rasulullah saja dalam menyelesaikan urusan-urusan duniawi itu yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, masih membutuhkan Allah dengan cara berdoa, sholat tahajud, ya, di sepertiga malam untuk dimudahkan dalam berdakwah, ya, dalam syiar melanjutkan ataupun berdakwah syiar tentang agama Allah, yakni agama Islam. Inilah refleksi daripada sholat tahajud, dan keutamaannya adalah tentang bagaimana cara kita untuk mengalami ataupun menjalankan hidup kita ini, ya. Jadi tahajud adalah untuk dimudahkan urusan-urusan kita di dunia itu, ya. Maka sepertiga malam pun adalah doa yang paling diijabah oleh Allah, gitu, ya. Jadi doa-doa yang paling ijabah itu diantaranya adalah doa setelah azan, ya, doa antara
setelah sholat, setelah qomat, kemudian doa sebelum berakhirnya tahiyat akhir di dalam sholat, dan terutama doa yang paling dikabulkan adalah doa pada saat di sepertiga malam. Ya, inilah kalau urusan kita ingin dimudahkan, urusan dunia kita ingin diperbaiki, ya, dunia kita ingin diperbaiki, ya, hati kita sempit, galau, gelisah, sholatlah, ya, sholatlah, bangun malam dengan melaksanakan zikir, ya, tafakur, kemudian bertadabbur, ya, sholat tahajud, ya, baca Al-Quran, tilawah, terutama pada bulan suci Ramadan ini. Lakukanlah itu di rumah kita masing-masing sebagai bentuk agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin saya jelaskan satu persatu, waktu tidak akan cukup. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.